sesuatu yang sangat tidak rasional. Kenapa saya katakan tidak rasional? Yesus manusia, dikatakan ya 100% manusia, karena dia datang inkarnasi, dia teofani daripada sang Bapa. Tapi anehnya Yesus sendiri dalam Yohanes 8:42 mengaku, aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa kalau begitu? Atas kehendak Bapa. Berarti Bapa ini bukan Yesus, karena bukan atas kehendakku. Nah ini dia. Aku tidak datang dengan kemauanku atau kehendakku sendiri. Yesus berkata, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini pada awalnya datang ke muka bumi bukan atas kemauannya sendiri. Berarti ada yang memiliki kehendak di luar daripada Yesus. Andai Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka Dia akan mengatakan, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab akulah Bapa itu sendiri. Dan aku datang atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Berarti Bapa adalah aku adalah Bapa. Tapi faktanya kagak. Aku keluar dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku. Nah, kita mau larikan kemana ketika logika yang kita pakai? Mau kita larikan kemana iman Kristen ini kalau logika akal sehat yang digunakan sebagai penakar? Coba, bagaimana mungkin kemudian ada Dia yang adalah Dia datang mengaku bukan sebagai Dia? Inilah yang kemudian saya katakan dialog ini penting, karena masih banyak orang yang butuh keselamatan dan butuh diselamatkan. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang datang dari Allah, jelas bukan Allah. Bukan Allah. Segala sesuatu yang keluar pada diri manusia, bukan manusia itu sendiri. Keringat, ingus, dari kuping. Bukan Allah, manusia itu sendiri. Tetapi sesuatu yang keluar, berasal. Nah ini, kalau logika yang kita pakai bang, maka Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi kalau iman yang kita pakai, ya pasti Yesus itu Tuhan itu sendiri. Mati logika di kita di sana. Lalu apa gunanya kepala ini? Kalau logika dimatikan dalam beriman. Sementara iman itu kata Yesus, kasihilah Allahmu dengan segenap akal budi. Berarti apapun yang terkait dengan ketuhanan harus dengan akal. Ukuran akal yang dipakai. Menurut siapa? Menurut Yesus. Gimana mau mengasihi Allah kalau hanya doktrin dan dogma, akal ditinggal? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan atas kehendak Dia yang mengutus aku. Dia adalah aku. Itu gak pakai, gak masuk. Dia adalah aku, gak masuk. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang berkata ini adalah oknum Yesus. Ada oknum lain yang berkehendak agar Dia. Nah, setelah kita kaji, dengan kita bedah dengan pena akademik, ternyata Gabriel diperintahkan oleh sang Bapa untuk menyampaikan berita akan kehamilan Maria. Maria, ya Gabriel, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan kamu hamil. Mana bisa? Aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Apa kata Gabriel? Ya Maha Kuasa yang menghendaki. Maka apa yang terjadi? Firman yang keluar dari mulut Tuhan sampai ke Maria terjadi. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan berkata jadi maka jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11. Seirama itu dengan Al-Quran. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu yang terjadi. Ketika mulut Tuhan mengeluarkan perkataan, Maria, hamillah engkau. Hamil bukan berarti yang ada di dalam rahim itu adalah yang berkata tadi, bukan. Makanya dikatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini saya menjelaskan berdasarkan akal. Tapi kalau saudara menerimanya dengan iman pasti tertolak. Demikian, silakan. Ya, sebelumnya saya mau nanya,
Oh ya, Bang Bimo selamat tahu malam. nggak apa sih arti agama itu dalam bahasa Yunani? Maaf sebelumnya Mbak Mita ini Kristen atau Islam Mbak Mita? Kristen kayaknya. Mbak Mita Kristen atau Islam Mbak? Bisa dijawab? Antara keduanya. Wah, Bisa? Bisa gitu. Di KTP apa, sis? Ya pokoknya saya mau dijawab aja kalau masalah agama itu kan kepercayaan. Jadi saya mau nanya sama Bang Juma, agama itu apa arti agama dalam arti bahasa Yunani? Gitu. Kalau bahasa Yunani agama itu triskeia. Terus agama Bahasa triskeia. Indonesianya. Ya, artinya agama, kepercayaan. Dalam artinya bahasa agama itu kan kalau bahasa itu Mm-mm. kepercayaan. Ya, Kalau Bang Juma bilang agama itu kepercayaan. Tapi Iya, sebenarnya keyakinan. arti Iya, agama gimana? itu sebenarnya bukan kepercayaan. Artinya adalah itu tidak, agama itu kacau. Jadi Iya. agama itu Tadi dibuat katanya agar bahasa tidak ada Yunani. perdebatan masalah agama. Kalau itu kita tahu. Tadi Saya kan tanyakan nanya tadi kenapa Bang Juma bilangnya jawabannya beda gitu. Nah Tadi yang kan kedua saya tanya pertanyakan lagi, udah saya terkait bahasa Yunani katanya tadi. Tadi kan nanyanya agama apa bahasa Yunaninya? Triskeia. Iya. Saya bilang kan artinya dalam bahasa Indonesia agama itu apa sebenarnya. Gitu. Nah saya nanya yang kedua, apakah Yesus itu suci atau tidak gitu? Menurut mana ada, Bang mana ada manusia suci. Kalau Yesus lahir suci, tapi begitu besar dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan, itu sudah gak suci lagi tuh. Wahai perempuan, nah, sementara Keluaran 20 mengatakan hormatilah ibumu. Itu bukan menghormati lagi. Apalagi dia pernah mengambil keledai orang secara tidak sah. Itu membuat dia ternoda gitu. Belum lagi dia mati, membatalkan hukum Taurat, terkutuk dia, jadi nggak suci dia. Lain dicerita kalau di Islam dia itu adalah manusia suci, tapi kalau di Bible dia itu manusia yang terkutuk. Artinya terkutuk itu berlumuran dosa. Ya.